Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, 3 siswa sekolah dasar dan setingkat dinyatakan positif COVID-19 usai dilakukan swab PCR acak. Ketiga siswa tersebut dinyatakan positif tanpa gejala. Sebagai langkah mitigasi, Satgas COVID-19 Kota Denpasar menghentikan PTM di sekolah tersebut hingga 2 pekan ke depan. Satgas COVID-19 Kota Denpasar meminta warga untuk tidak cemas dengan ditemukannya kasus positif COVID-19 pada 3 siswa sekolah dasar dan setingkat usai dilakukan swab PCR acak. Ketiga siswa yang dinyatakan positif tersebut dinyatakan tanpa gejala dan kini sudah ditangani. Untuk langkah antisipasi, aktivitas pembelajaran tatap muka di sekolah ketiga siswa tersebut dihentikan selama 15 hari ke depan. Selain itu, Satgas juga melakukan tracing atau pelacakan kepada kontak erat diantaranya keluarga dan teman. 3 siswa tersebut kini tengah menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing. Swab PCR acak diberlakukan kepada 1.470 siswa dan 497 guru serta pegawai sekolah di Denpasar. Langkah ini dilakukan untuk mencegah munculnya klaster PTM yang sudah dimulai sejak 1 Oktober lalu. Ya, pemirsa, tes COVID-19 acak pada siswa di sejumlah sekolah di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta juga mendapati hasil 80 siswa terkonfirmasi positif COVID-19. Untuk mencegah penularan meluas, kegiatan pembelajaran tatap muka di 12 sekolah di Kabupaten Kulon Progo untuk sementara dihentikan. Siswa, guru, dan petugas SMP Negeri 3 Wates Kulon Progo, Yogyakarta mengikuti tes COVID-19 massal untuk pemantauan selama berlangsungnya kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah. Selain di SMP Negeri 3 Wates, sejumlah sekolah di Kabupaten Kulon Progo juga diadakan tes COVID-19 untuk pemantauan kegiatan PTM. Kegiatan pemantauan PTM ini berlangsung dari tanggal 9 hingga 17 November. Menyasar 2.273 siswa. Dari 54 sekolah yang telah diperiksa, total sebanyak 94 siswa terkonfirmasi positif COVID-19. Untuk mencegah penularan COVID-19 di lingkungan sekolah, kegiatan pembelajaran tatap muka di 19 sekolah di Kabupaten Kulon Progo dihentikan untuk sementara. Dari sekolah yang sudah diperiksa sebanyak 54 sekolah itu, terkonfirmasi positif totalnya ada 94 atau 4% dari sampel yang ada. Meski kasus COVID-19 secara rata-rata menunjukkan penurunan, namun semua pihak diminta agar tetap taat protokol kesehatan agar kasus positif COVID-19 tidak kembali meledak. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Kasus COVID-19 di Indonesia mulai menunjukkan tren kenaikan pada sepekan terakhir. Di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet, persentase hunian pasien di angka 2,9%, naik dari seminggu sebelumnya yang berada di 1,68%. Sepekan terakhir jumlah pasien COVID-19 di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran mengalami kenaikan. Saat ini jumlah pasien yang dirawat sebanyak 236 orang. Meski terjadi tren kenaikan, namun jumlah ini tidak terlalu signifikan. Presentasi hunian saat ini sebesar 2,99%, naik dari sepekan sebelumnya yang sempat berada di angka 1,68% atau pasien terendah sebanyak 134 orang. Jumlah tempat tidur yang tersedia saat ini masih 7.658 dari 7.894 tempat tidur yang tersedia. Data pasien terbaru per hari ini tercatat bertambah 21 orang. Dan untuk membahas lebih jauh mengenai kenaikan pasien positif COVID-19, kita sudah terhubung dengan Profesor Chandra Yoga, Direktur Pasca Sarjana Universitas Yarsi, yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Penyakit Penular WHO Asia Tenggara. Selamat sore, Prof. Yoga. Selamat sore, Pak. Baik, Prof, ini adanya peningkatan pasien COVID-19 klaster sekolah yang terus meningkat. Apakah ini dapat menjadi awal mula munculnya gelombang ketiga di Indonesia? Yang pertama, kita bukan mensyukuri tentu saja, tapi kita melihat bahwa kalau ada peningkatan ini, maka itu yang harus dilakukan adalah melakukan tracing secara maksimal untuk kasus-kasus yang ditemukan itu, baik pada anak sekolah tadi maupun tadi saya dengar juga di Wisma Atlet. Jadi kalau ada kasus-kasus seperti itu, tentu dilakukan tracing secara maksimal. Tentu tidak mungkin tadi 94 anak di Kabupaten Kulon Progo itu tidak ada sumbernya, begitu. Jadi harus dicari sumbernya secara pasti untuk bisa mencegah supaya kalau ada bisa dikendalikan. Itu yang pertama. Tentang apakah akan ada gelombang ketiga atau tidak, tentu ada beberapa pemikiran. Yang pertama kan biasanya pengalaman kita kalau sesudah ada libur panjang memang ada peningkatan kasus gitu ya. Tapi kan sekarang jumlah kasus sudah sangat rendah,
positivity rate juga sangat rendah, angka reproduksi juga sangat rendah, sehingga kita belum tahu pasti apakah dengan libur Natal Tahun Baru itu akan ada peningkatan kasus atau tidak. Tapi yang jelas kita masih harus terus waspada ya perkembangan COVID-19 ini, baik di Indonesia apalagi di luar negeri saat ini kan betul-betul unpredictable ya, artinya sesuatu yang bisa tiba-tiba naik, walaupun cakupan vaksinasi tinggi beberapa negara juga angkanya naik. Jadi saya kira kita masih harus banyak belajar dari COVID-19 itu, dan sementara itu kita masih terus melakukan kewaspadaan maksimal supaya kita bisa menjaga kasus yang sekarang rendah ada di negara kita ini. Baik. Ini adalah peran pemerintah untuk bisa mengarahkan begitu kebijakan yang terbaik. Kalau kita tahu pemerintah hingga kini masih terus mengkaji kebijakan persiapan Nataru ya Prof untuk mencegah kenaikan pasien COVID-19. Lalu sebenarnya kapan waktu yang tepat untuk menerapkan kebijakan ini jelang Nataru ini? Ya, jadi kan diumumkan walaupun belum ada surat resmi, tapi sudah diumumkan akan ada pemberlakuan PPKM level 3 katanya dari 24 Desember sampai 2 Januari ya. Saya ada beberapa komentar, tentu maksudnya adalah untuk menjaga supaya tidak ada mobilitas yang terlalu banyak pada saat itu. Tapi sekarang ini baru tanggal 20 November, 21 November, 24 Desember itu masih lebih dari sebulan dari saat ini. Dan kita harus amati dulu apa yang terjadi hari-hari ini sampai menjelang tanggal 24 Desember, sehingga keputusan tentu akan diambil sesuai dengan perkembangan yang ada. Itu nomor satu. Kemudian yang kedua, saya dengar juga ada informasi bahwa kita kasih tahu jauh-jauh hari supaya orang tahu bahwa mulai 24 Desember itu tidak boleh melakukan pepergian sesuai dengan PPKM level 3. Kalau itu maksudnya maka harus diantisipasi, jangan-jangan orang pergi 23, 22, 21, 20 Desember seperti pengalaman Lebaran lalu. Jadi itu hal yang perlu dijaga dengan ketat. Kemudian yang ketiga yang seperti tadi sudah kita bahas bahwa memang COVID-19 ini masih unpredictable. Bisa saja ada perkembangan baru dari kacamata virusnya sendiri. Kita tahu yang paling dikhawatirkan adalah kalau adanya varian baru. Sejauh ini kita bersyukur bahwa sesudah varian Delta tidak ada varian yang cukup signifikan begitu. Memang ada belakangan ini ada cerita tentang AY.4.2, tapi dari 5 indikator untuk mengatakan bahaya dari varian baru itu baru satu yang cukup banyak terbukti ya, bahwa dia 10-15% lebih mudah menular. Daya apakah lebih berat apa tidak, apakah dampak terhadap vaksin bagaimana, itu belum sepenuhnya ada data yang lengkap. Tapi sekali lagi dalam waktu sebulan ini kita harapkan tidak ada sesuatu yang baru, tapi kita mesti amati itu secara lebih jelas menjelang katakanlah libur Natal Tahun Baru. Dan sesuai dengan Mbak April tadi sampaikan, memang ada yang perlu dilakukan pemerintah, tapi ada juga yang perlu dilakukan oleh kita anggota masyarakat. Saya kira masing-masing kita melakukan peran sehingga ini situasi bisa terkendali dengan baik, dan kalau toh ada peningkatan kasus pada akhir tahun, peningkatan kasusnya mudah-mudahan jangan sampai tidak terkendali seperti yang terjadi bulan Juni, Juli, Agustus yang lalu. Baik, yang menarik tadi adalah kalau kucing-kucingan kebijakan ya, seperti yang Prof. Chandra utarakan berkaca pada tahun lalu di mana ada peraturan di tanggal 24 katakanlah, tanggal sebelum tanggal 24 pasti sudah banyak mobilitas warga begitu. Lalu bagaimana solusi yang terbaik? Kapan paling tidak diterapkannya kebijakan untuk bisa mengurangi adanya lonjakan COVID-19? Kalau menurut saya dua-duanya mesti jalan ya. Artinya kita bicara dari kita dulu ya, anggota masyarakat ya. Ini kan gunanya kita semua ingin kasus ini rendah terus-terusan. Bukan soal pemerintah saja, bukan soal performance negara, tapi kita tidak ingin kasus COVID ini menjadi tidak terkendali. Karena itu untuk kita ada 3 yang kita perlu lakukan. Nomor 1, bagaimanapun juga kita masih harus tetap menerapkan 3M dan 5M. Seperti tadi saya sudah sampaikan, situasi COVID di banyak negara juga bahkan meningkat. Jadi kita harus tetap menjalankan 3M dan 5M. Dan salah satu dari 5M itu kan mengurangi mobilitas atau menghindari kerumunan. Jadi kalau memang tidak perlu sekali akan bagus untuk kita, bukan karena disuruh pemerintah nih, untuk kita sendiri mengendalikan diri agar tidak melakukan mobilitas yang tidak perlu kalau memang tidak sangat perlu. Itu nomor 1. Nomor 2, memang kalau ada keluhan, ada gejala atau seperti tadi diberitakan ada anak-anak yang positif di sekolah, kalau ada yang positif atau ada kontak maka segera memeriksakan diri. Artinya orang tuanya, anak-anak itu, keluarganya, anak itu serumah jelas harus memeriksakan diri untuk tahu apakah mereka tertular atau tidak. Dan yang ketiga, kalau memang belum divaksinasi, segera lakukan vaksinasi karena kan sekarang ya katakanlah masih sekitar 60% yang belum divaksinasi kalau secara keseluruhan. Kalau untuk orang manula maka sekitar 70% belum divaksinasi. Angka 40 dan 70% itu dibandingkan terhadap 218 juta saya kira, bukan dibandingkan terhadap total populasi ya. Memang total populasi kan ada bayi dan sebagainya. Tapi kita tahu bahwa kalau kita lihat data WHO, dia membandingkan dengan total populasi. Jadi 3 hal itu yang perlu kita lakukan, bukan karena disuruh begitu, tapi
untuk kepentingan kita sendiri. Jadi- Sementara untuk pemerintah tentu ada beberapa hal yang harus dilakukan, paling tidak ada 5. Nomor 1, melakukan PPKM. Bisa dicari waktunya mana yang tepat, melihat perkembangan yang ada begitu. Tapi nomor 2 juga meningkatkan tes. Saya tahu sekarang angka nasional tes sudah bagus, tapi angka nasional itu ada beberapa provinsi yang tinggi, tapi ada kabupaten kota yang rendah. Jadi harus semua kabupaten kota memenuhi standar yang sudah ditetapkan, jangan angka nasional saja. Yang ketiga, saya juga sangat mengusulkan agar jumlah whole genome sequencing test ditingkatkan ya, karena untuk mendapatkan informasi tentang varian baru mau tidak mau whole genome sequencing harus dilakukan. Kita sudah meningkat memang sekarang 8 ribuan, tadinya 400-an naik 20 kali lipat, tapi kalau kita lihat Filipina misalnya 13 ribu. India misalnya sekian puluh ribu gitu. Saya nggak mau membandingkan dengan Amerika yang sudah 1 juta. Jadi angka 8 ribu itu sudah meningkat, tapi akan lebih bagus kalau terus ditingkatkan kembali. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, vaksinasi. Jadi harus terus digalakkan. Saya baca sekarang pace-nya atau kecepatannya sedikit banyak berkurang, tapi sebenarnya itu bisa dimengerti ya. Makin banyak orang divaksinasi, maka akan makin sedikit sisanya. Dan kalau makin sedikit sisanya makin sulit ya, karena itu di antara sedikit itu masuk 2 kelompok, yaitu yang namanya vaksin hesitancy, orang yang menolak divaksin, dan satu lagi hard to reach population, orang yang tinggal di daerah yang sulit dijangkau. Itu yang keempat. Dan yang kelima, penjagaan di pintu masuk negara perlu terus dilakukan. Menurut saya ada 3 yang dilakukan. Saya sih masih menganjurkan karantina dilakukan 5-6 hari sesuai dengan rata-rata masa inkubasi. Tentu saja dilakukan pemeriksaan PCR awal dan akhir. Dan yang ketiga, walaupun sudah dikarantina 5-6 hari, kalau sudah kembali ke masyarakat atau pergi ke hotel, dia tetap dalam pengawasan selama 2 minggu. Artinya orangnya bisa beraktivitas, tapi petugas puskesmas atau petugas kesehatan setempat diberitahu, itu ada orang baru datang dari Inggris, kita tahu di Inggris sekarang ada AY 4.2 misalnya, sudah beres karantina 6 hari, tapi dia akan tinggal di hotel Anda selama 7 hari berikutnya. Tolong diawasi. Kalau ada keluhan, segera dilakukan pemeriksaan sehingga kita quote and quote tidak sampai kecolongan begitu. Baik, Prof, kalau kita melihat bagaimana penyebaran COVID-19 di Eropa begitu yang sedang tinggi-tingginya, katakanlah Inggris, Jerman, dan juga beberapa negara lain di Eropa. Nah, apakah mungkin kejadian ini akan terulang ya seperti tahun lalu di mana Eropa dahulu mengalami lonjakan akhirnya mengarah ke Indonesia begitu. Nah, apakah terkait mutasi COVID-19 ini juga kemungkinan ada yang bisa muncul variannya baru di Indonesia? Ya, jadi kemarin sore saya baru mengikuti Global Town Hall, diskusi tentang tantangan vaksin. Ada Menteri Kesehatan, acaranya dibuka oleh Ibu Menteri Luar Negeri, ada Menkes Malaysia, ada Kepala CDC-nya China, ada senior advisor-nya WHO, Dirjen, dan ada dari Afrika, dan kita bahas semua ini ya. Nah, kenapa terjadi kenaikan di Afrika dan sebagainya. Kenaikan di Eropa. Dan artinya salah satu kesimpulannya memang walaupun vaksinasi sudah dilakukan, maka behavior, perilaku harus terus dijaga saat ini. Ada pendapat dalam diskusi mengatakan kita berupaya maksimal, tapi ternyata si virus COVID ini cukup cerdik ya. Jadi kalau kita tidak melakukan yang terbaik, we have to do our best gitu, maka COVID ini tetap aja mampu mencari jalan gitu. Jadi kita harus tetap melakukan yang terbaik untuk perilaku kita. Juga dibahas tentang varian baru seperti saya sampaikan tadi, kita bersyukur karena sudah varian Delta yang bermula pada awal tahun ini. Sejauh ini sih dunia belum menemukan varian baru yang cukup signifikan ya. Sekali lagi yang ada yang AY.4.2 yang dari, kan kalau ada varian baru ada 5 yang bisa dinilai. Menular, berat ringan penyakit, dampak terhadap diagnosis, dampak terhadap infeksi ulang, dan dampak terhadap vaksin. Dari 5 ini yang AY.4.2 yang sudah dilaporkan adalah dampak terhadap kemungkinan penyebaran 10-15% lebih sering begitu ya. Yang terhadap 4 hal yang lain belum ada bukti yang secara pasti. Tapi kita tentu harus amati, makanya saya menganjurkan tadi pemeriksaan whole genome sequencing terus ditingkatkan supaya kita bisa kendalikan kalau ada varian baru. Baik, segala upaya dilakukan, ternyata tidak hanya pemerintah yang harus berperan untuk menekan angka lonjakan COVID-19, tapi kita semua ya Prof ya, masyarakat Indonesia juga harus tetap sigap untuk tetap menerapkan 5M dan agar patuhi protokol kesehatan. Terima kasih banyak Profesor Tjandra Yoda sudah bergabung dan berbincang bersama kami di MNC News. Sehat selalu Prof, selamat sore. Terima kasih. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut, tetaplah di MNC News.